Darwin Núñez sudah kebal akan caci maki. Memang pemain yang didatangkan Liverpool dengan harga mahal ini benar-benar flop di musim lalu. Bahkan pelatih Liverpool Jurgen Klopp juga mengakui bahwa Andy Carroll 2.0 ini gagal berkembang. Sampai-sampai Klopp juga dibuat frustasi dengan pemain yang satu ini. Namun terlepas dari itu, kalau dilihat dari statistik, Darwin Núñez ternyata nggak buruk-buruk amat loh. Malahan dari berbagai statistik musim ini, Núñez boleh dikatakan lumayan menawan. Tidak hanya itu, statistiknya musim lalu juga bisa menjadi pertanda bahwa musim depan si Parwin Punez ini akan meledak-ledak musim depan. Apa saja statistik tersebut? Yang pertama adalah statistiknya soal peluang gol yang diharapkan selain dari penalti atau NPXG. Sederhananya itu adalah angka untuk melihat bagaimana si pemain selama di lapangan dapat mengkonversi setiap bola yang diterimanya menjadi sebuah peluang berbahaya selain peluang penalti. Jadi kalau dilihat menurut FBref, dalam hal NPXG, Darwin Núñez mempunyai angka yang cukup tinggi, yakni 0,94. Bahkan menurut Planet Football, angka itu hanya kalah dari Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Bahkan kalau dibandingkan dengan top skor Serie A Victor Osimhen, Núñez masih unggul, karena Osimhen hanya mempunyai NPXG hanya di angka 0,80. Yang kedua adalah statistiknya soal bantuan gol pada rekannya atau XAG. Bahasa sederhananya adalah bagaimana si pemain di dalam lapangan banyak membantu dan menciptakan peluang bagi rekan satu timnya untuk mencetak gol. Biasanya peraih angka tertinggi dari statistik ini didominasi oleh para gelandang atau sayap. Namun kalau striker, apalagi striker yang bertipe big man, jarang-jarang ada yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, akan tetapi jangan sepelekan angka statistik XAG Núñez musim ini. Ia bahkan mencapai angka 0,23. Itu merupakan angka tertinggi yang diraih dari seluruh striker big man yang ada musim ini. Tak ada yang menandingi perolehan angka Núñez, sekalipun top skor macam Lewandowski, Osimhen maupun Haaland. Angka yang dicapai Núñez itu tak luput dari peran Klopp yang menaruhnya lebih melebar. Dari sisi peran, ia terkadang difungsikan untuk melayani rekannya. Tak mudah sebenarnya bagi striker yang masih berambisi, namun mau berkorban demi tim dengan menyingkirkan sikap egoisnya. Yang ketiga adalah statistiknya dalam hal umpan progresi yang diterimanya, atau progressive passes received. Sederhananya, statistik ini digunakan untuk melihat bagaimana si pemain berhasil menerima dan memaksimalkan umpan dari rekannya untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan. Biasanya, angka ini tinggi ketika pemain rajin berlari menjemput umpan dari rekannya, sekaligus membawa bola itu untuk mengancam gawang lawan. Biasanya hal ini terjadi lewat umpan-umpan terobosan. Nah, kalau soal angka ini, Núñez yang notabene sebagai striker big man yang terlihat tinggi dan kaku, ternyata mampu menorehkan angka 9,93. Angka itu adalah terbesar kedua di Liverpool setelah Mo Salah dengan 11,68. Namun kalau dibandingkan dengan striker big man lainnya, Núñez mampu unggul jauh. Bayangkan Haaland saja hanya mencapai nilai 4,54. Sedangkan Rashford, striker yang juga lebih bermain melebar seperti dirinya, itu pun hanya 7,99. Yang berikutnya, statistik golnya. Ya, inilah yang dilihat dan dihakimi oleh orang kebanyakan. Bagaimana bisa seorang pemain yang ditebus mahal dan digembar-gemborkan sebagai pesaing Haaland hanya mencatatkan total 15 gol di semua kompetisi musim ini? Kalau dilihat menit bermainnya mungkin terbilang kurang karena masalah cedera maupun hukuman akumulasinya. Ia hanya jadi starter di tim Klopp sebanyak 26 kali di semua kompetisi musim ini. Selebihnya ia hanya menjadi pemain pengganti atau hanya berada di bench saja. Dengan menit bermain dan kesempatan bermain yang terbatas itu, 15 gol adalah jumlah yang tak sedikit. Bahkan dengan angka itu, Núñez bisa jadi top skor terbanyak kedua di The Reds musim ini. Ia hanya kalah dari Mo Salah dengan 30 gol. Pertanyaannya sekarang, di mana peran striker Liverpool lainnya? Hal itu sekaligus jadi bukti bahwa ia siap diandalkan musim depan dengan gol-golnya yang akan lebih banyak lagi.
Selain torehan golnya itu, statistik yang membanggakan lainnya dari Parwin Punes di musim ini adalah gol-golnya di laga-laga penting melawan tim besar. Tengok saja seperti kemenangan legendaris atas MU yang tak terlupakan sampai akhir hayat 7-0 di Anfield. Kemudian juga golnya kala dibantai Real Madrid di Anfield. Golnya ke gawang juara Serie A Napoli di Liga Champions juga tak bisa dilupakan. Tak lupa, Nunes juga sudah menyarankan gol ke gawang Mr. Runner-up Arsenal kala berlaga di Emirates. Kalau ditarik ke belakang lagi, golnya pernah juga loh membuat City terhempas di Wembley ketika laga Community Shield di awal musim. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa meski masih muda dan merupakan musim pertamanya di Liga seketat Inggris, dari segi mental ia sebenarnya sudah lumayan teruji dan terbukti. Melihat beberapa catatan mentereng secara statistik dari Nunes tersebut semakin memantapkan saja kepercayaan publik Anfield akan performanya musim depan. Terlebih Jurgen Klopp telah beradaptasi dengan para pemain barunya musim ini. Adaptasi itu telah menghasilkan sistem baru dari 4-3-3 menjadi 3-4-3, di mana Trent Alexander-Arnold sudah teruji menempati posisi barunya, yakni sebagai gelandang. Format baru itu terbukti berhasil mengentaskan Liverpool dari keterpurukan dan bukan tidak mungkin akan kembali dipakai Klopp di musim depan. Apalagi ditambah pemain-pemain baru yang datang terutama di sektor lini tengah. Lini yang menjadi PR besar bagi Liverpool musim ini. Hadirnya Alexis McAllister membuat lini tengah The Reds makin solid, sehingga umpan-umpan matangnya akan banyak dinikmati oleh para strikernya termasuk Nunes. Entah akan ditempatkan di striker tengah atau striker kiri, Nunes nampaknya akan belajar dari pengalaman musim ini. Bukan tidak mungkin dengan modal beberapa statistik menterengnya musim ini, ia benar-benar akan menjadi keran gol bagi Liverpool. Jadi siap-siap saja wahai tim-tim di Liga Inggris. Awas, Serigala Nunes siap mengaum lebih buas musim depan.